Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat Sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selamat sepekan bersama saya Putri Anjoini di program Review Sabar Sepekan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan penghargaan kepada pemerintah Kota Samarinda sebagai kota terbaik dalam pembangunan daerah. Penghargaan tersebut dalam rangka memberikan apresiasi terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penghargaan ini dinilai memiliki pencapaian keberhasilan terbaik dengan aspek penilaian meliputi 1. Pencapaian pembangunan, 2. Sinergi dan keterkaitan perencanaan pembangunan, 3. Konsistensi dan kedalaman substansi, 4. Inovasi pembangunan daerah. Peningkatan nilai IPM ini terjadi pada semua sektor, pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup yang layak. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,58%, Kota Samarinda berhasil menunjukkan kebijakan dan langkah yang strategis dalam merangsang pertumbuhan sektor ekonomi utama, khususnya melalui kebijakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi Samarinda menjadi paling tinggi pada tahun 2023 dibandingkan dua kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Sebab itu tak heran jika kini Kota Samarinda kembali menyabet penghargaan sebagai kota pembangunan terbaik nomor 1 di wilayah Kalimantan Timur setelah kota Balikpapan dan kota Bontang. Bahkan di tahun 2022 lalu Kota Samarinda sempat menempati posisi kedua. Penghargaan bergengsi tersebut pun diterima langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam agenda Musrembang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025 hingga 2045 di Ballroom Hotel Mercure Jalan Mula Warman, Kota Samarinda, Kamis 2 Mei 2024. Selama 3 tahun terakhir, Kota Samarinda Kalimantan Timur dinilai mengalami banyak perubahan. Berbagai pembangunan infrastruktur tampak masif, mulai dari revitalisasi pasar, sarana olahraga, jalan hingga ruang terbuka hijau atau RTH. Tema pembangunan Kota Samarinda yang diwujudkan dengan dalam prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Samarinda menunjukkan keselarasan antara pemerintah kota, provinsi maupun pusat, mulai dari perencanaannya di RKPD sampai dengan pelaksanaannya di APBD. Selain itu, hal ini dibuktikan dengan keberagaman layanan yang ditawarkan Pemkot Samarinda melalui inovasi aplikasi center di mana masyarakat atau pengguna bisa mengakses menu layanan kebutuhan masyarakat, bisnis, lingkungan, dan pemerintah. Dengan inovasi ini, pengguna diberikan kemudahan dan aksesibilitas dalam menyederhanakan dan juga meningkatkan kualitas hidup warga Kota Samarinda. Yang hari ini kita bersyukur kita menjadi kota terbaik pertama dalam program pembangunan daerah di wilayah Kalimantan. Dan sekaligus dengan penghargaan ini kita harus pertahankan kinerja terbaik dari seluruh OPD, seluruh pemangku kepentingan terus harus dipastikan terjaga dan meningkat. Berikut kami terus mengharapkan peningkatan dukungan dari seluruh masyarakat sehingga performance terbaik ini terus dapat kita pertahankan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menghadiri undangan syukuran atas terlaksananya program dana alokasi khusus berupa rehab rumah, air PDAM, sanitasi, jalan dan drainase di kawasan Gunung Udik, Jalan Oto Iskandar Dinata, Gang Keluarga RT 17.
Dalam sambutannya, Andi Harun berencana akan melaksanakan program panen air hujan dengan membangun sarana penampungan dan juga panel-panel air guna dialirkan langsung ke rumah warga. Ya, hari ini kegiatan syukuran warga atas selesai terlaksananya kegiatan program pembangunan kawasan kumuh melalui program DAK bersama dengan APBD Kota Samarinda. Di antaranya adalah bedah rumah, pembangunan jalan, kemudian hidran untuk mengantisipasi kebakaran, serta penyambungan air PDAM dan beberapa kegiatan minor di lingkungan sini. Jadi warga sangat bersyukur, seperti misalnya air bersih yang sudah puluhan tahun ditunggu-tunggu. Selama ini mereka tidak pernah merasakan pelayanan air bersih. Hari ini alhamdulillah kita sudah berhasil menyalurkan atau menyambungkan air PDAM ke sini. Kemudian dalam rangka antisipasi kebakaran, karena daerah ini juga termasuk rawan kebakaran, kita sudah berhasil membangun hidran. Kemudian beberapa infrastruktur dasar lainnya seperti jalan hari ini juga sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, dan beberapa rumah yang tidak mampu, warga yang kurang mampu, kita bedah sehingga memiliki hunian yang layak. Ya. Ini semua berkaitan dengan kegiatan pembangunan baik dari pusat maupun dari APBD kota dalam rangka mewujudkan lingkungan dan sanitasi yang baik di lingkungan, serta mendukung program pengentasan kemiskinan, karena pengentasan kemiskinan itu ada hubungannya dengan misalnya lingkungan yang tidak sehat, akses masyarakat terhadap air bersih, kemudian memiliki hunian yang kurang layak. Hari ini bagaimana teman-teman saksikan, ya alhamdulillah semua sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar sini. Bahkan tadi saya ingin menambahkan bahwa daerah yang memiliki elevasi tinggi seperti ini masih juga perlu dibuat cadangan air bersih berupa panen air hujan. Kemudian beberapa kawasan yang kira-kira potensi longsor, ada kita akan buatkan retaining wall atau dinding penahan agar dalam jangka waktu lama tidak terjadi bencana longsor. Assalamualaikum. Ya, makasih. Ini kayak begini nih rawan longsor nih. Tambahin 100 dari 200. Ini juga. Jadi kalau misalnya bisa dibuatkan retaining wall di sana. Oh ini Pak, ini agak rawan ini. Yang di atas. Ya rawan ini. Longsor. Apalagi ada tekanan dari atas kan. Ada rumah di atas. Ya, ini harus dibuat penahan ini. Ini termasuk ini kan? Ini tinggal ini aja disambung penahannya ini ke sana. Oke, balik. Jadi. Izin Pak Lauji. Persoalan terkait pemilihan kepala daerah atau pilkada Kota Samarinda, Kalimantan Timur tahun 2024 ini menjadi ramai diperbincangkan. Di tahun ini sejumlah deretan nama pun mulai bermunculan sebagai bakal calon atau bacalon di pemilihan wali kota atau pilwali. Namun, nama Andi Harun rupanya kerap menjadi harapan masyarakat Kota Samarinda dan dipercaya untuk kembali melanjutkan periodenya sebagai wali kota Samarinda. Hal ini dibuktikan dengan tingginya elektabilitas Andi Harun dalam hasil survei lingkaran survei Indonesia atau LSI DNICA tak lama ini dengan nilai yang terbilang tinggi, yakni menembus angka 91%. Di satu sisi, banyak masyarakat yang justru menginginkan dirinya tetap melaju lewat jalur independen.
Wali Kota Samarinda Andi Harun pun angkat bicara terkait dinamika politik ini. Meskipun mengakui adanya inisiatif independen dari masyarakat, Andi Harun menekankan bahwa keputusan untuk maju dalam Pilkada Samarinda bukanlah hal yang mudah. Sebab itu, orang nomor 1 di Samarinda ini pun mencatat bahwa selain dukungan politik dari berbagai kalangan, juga perlu mempertimbangkan diskusi dengan keluarga. Di samping itu, Andi Harun kembali menegaskan bahwa keputusannya untuk mempertimbangkan kembali maju dalam Pilkada Samarinda bukan semata-mata hanya ambisinya pribadi, melainkan karena semangat pengabdian kepada masyarakat dan kebutuhan akan keberlanjutan pembangunan yang telah digencarkan. Begini sebenarnya, jalur independen itu bukan inisiatif dari saya. Ini murni inisiatif dari masyarakat. Dan tentu saya harus sangat menghargai karena betapa itu dapat dibaca bahwa mayoritas masyarakat Samarinda menginginkan saya tetap di Samarinda, nggak kemana-mana. Sehingga masyarakat dengan inisiatifnya sendiri, dengan biaya mereka sendiri, mereka berinisiatif mengumpulkan KTP sebagai syarat untuk mengikuti independen. Sampai saat ini pun saya belum melihat. Tetapi komunikasi dengan partai politik terus berjalan. Ya, jadi untuk maju pilkada itu kan tidak mudah ya. Tidak segampang kita ucapkan. Apakah mendapatkan dukungan partai politik, kemudian memiliki sumber daya logistik yang cukup, itu juga saya harus ukur. Belum lagi saya harus mendiskusikannya dengan keluarga. Saya termasuk politisi yang tidak mau gegabah dalam berpolitik, karena konsekuensinya banyak. Ada konsekuensi terhadap keluarga, ada konsekuensi terhadap pembiayaan, lebih-lebih konsekuensi terhadap dukungan dari partai politik. Saya misalnya berhasrat maju, kalau tidak dapat dukungan partai politik, mau diapa, ya kan? Kita lihat aja lah perkembangannya. Apakah saya ini masih mendapatkan dukungan dari partai politik? Apakah saya nanti pada akhirnya memilih mengukur diri? Apakah saya cukup kira-kira bisa melewati proses berpolitik ini dengan biaya yang sangat minim, terbatas? Kemudian yang paling penting adalah saya menunggu perkembangan dinamika masyarakat. Ya, walaupun hari ini saya bisa melihat bahwa dengan inisiatif masyarakat itu mengumpulkan KTP, sudah cukup bagi saya untuk membuktikan bahwa masyarakat ingin betul keberlanjutan pembangunan ini berlangsung di Samarinda. Sekali lagi dengan suara yang lantang. Hadir Katarino, Bajula bin Kasaluga, Basengat Kadukata. Harus. Pemerintah Kota atau Pemkot Samarinda di masa jabatan Wali Kota Samarinda Andi Harun dinilai banyak memberikan perubahan kepada masyarakat Samarinda dengan program unggulannya. Salah satunya yakni program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau Probebaya. Ketua RT 41 Kelurahan Mugerjo Jainuri mengaku bahwa program Probebaya sangatlah bermanfaat untuk masyarakat. Sebab menurutnya terdapat banyak hal yang bisa dilakukan langsung oleh warga dan untuk warga, dan sesuai dengan kebutuhan warga di setiap lingkungan RT. Dirinya juga menyampaikan bahwa warganya siap untuk mendukung penuh agar Wali Kota Samarinda Andi Harun kembali maju dalam pilkada mendatang. Saya Jainuri, Ketua RT 41, kebetulan juga Ketua Kopmas 3 di Kelurahan Mugerjo. Kalau Probebaya itu kan sebenarnya itu program dari Pak Wali. Artinya memang program ini didesain untuk dilaksanakan oleh warga, sehingga memang kalau langsungnya lebih bagus, lebih mengena ya.
pelaksanaan dilakukan dari rembuk warga dari warga. Setelah itu pelaksanaannya juga antara warga, karena hasilnya pun juga ke warga. Jadi memang sangat mengena ke warga langsung. Selama ini untuk pemerintahan Pak Andi ini cukup banyak ya perubahannya. Saya lihat dari jalan, dari sekarang penanggulangan banjir itu juga udah. Memang untuk full 100% hilang kayaknya berat, tapi paling tidak sudah ada kurangnya sedikit dengan adanya di depan tembus mana sekarang sudah mulai kurang banjir, di Geria juga sudah mulai setelah drainase yang diperbaiki sudah mulai berkurang semuanya. Ya mudah-mudahnya ke depan ini juga lebih baik lagi, karena juga proses kita perlu waktu dan perlu biaya. Yang jelas dana. Kalau program Perbubaya ini mulai tahun 2022 di RT saya sendiri ya, RT 41 2022 itu adalah pembangunan jembatan. 2023 kemarin adalah perbaikan posyandu, penambahan ruang posyandu dan pembangunan gazebo. Untuk tahun ini rencana saya untuk membuatkan folder, bukan folder ya, artinya pengendali banjir di Blok CA, yang kebetulan di warga sini itu di Blok CA kalau hujan lebat selalu kebanjiran. Itu harapan saya, tapi kemarin karena adanya krisis air ini tadinya mau dialihkan ke Tandon, tapi masih diskusi, masih ada taraf pembicaraan. Nanti saya follow up lagi ke Bu Irma selaku di Kelurahan Negeri. Kinerja dari Pak Wali sendiri, program-programnya itu sangat merasa dan sangat mengena ini dari ya saya nggak perlu dibandingkan dengan yang sebelumnya. Saya artinya untuk saat ini memang sangat baik, sangat luar biasa. Saya dukung 100% dan warga saya siap mendukung Pak Andi Harun maju lagi sebagai wali kota Samarinda di periode berikutnya. Seperti biasa, di akhir segmen Samarinda Beradab, kita akan ngebacain komentar-komentar masyarakat Sabar yang sudah kepoin media sosial kita. Baru-baru ini, pemerintah kota Samarinda mengukir prestasi baru sebagai kota pembangunan terbaik se-Kalimantan Timur. Di kolom komentarnya ada nih yang ngomong dari @anum722. Sama Pak PJ Gubernur ini bestian neh. Asik kalau dilihat, bergeser Om Fahmi Prima dibuatnya menyala. Setahu aku sih bergesernya Pak Fahmi itu karena ya kelakuan dia sendiri, bukan karena Pak Wali atau PJ Gubernur. Coba deh dibuka lagi berita-berita tentang konflik pembuatan lapangan mini soccer di Porpo dan juga pembebasan aset di Rumah Sakit Islam. Kalian pasti akan paham. Oke, kita lanjut di komentar yang kedua terkait kinerja pemerintah kota Samarinda dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat dengan program Probebaya. Komentar dari @asnansesna. Mantap Pak Wali Kota Samarinda, kreatif, tegas, tanggap. Lanjutkan Samarinda Maju. Wih, slogan baru nih, Samarinda Maju. Yang benar itu Samarinda Beradab Pak, bukan Samarinda Maju. Itu mah slogan orang. Oke, terakhir komentar dari @aquariumidr. Terasa punya wali kota Samarinda, nggak kayak sebelumnya. Waduh, maksudnya apa nih nggak kayak sebelumnya? Emang sebelumnya tuh kenapa? Nggak terasa apanya? Sudahlah ya, nggak usah nyala-nyalahin orang lain. Yang penting sekarang gini loh, dukung kegiatan-kegiatan dan program pemerintah kota Samarinda, oke? Itu tadi komentar-komentar warga kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukunglah kami ya dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Nonton sepak bola di Gor Segiri. Jangan jalan-jalan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.